Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Subrantari dari kelas 2 Abangli dengan nomor NIM 2311031400. Saya dari Fakultas Dharma Acarya, program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Jadi di sini saya bersama Kak Mela selaku narasumber. Silakan Kak Mela, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama aku Nuputu Melayanti. Aku sebagai mahasiswa semester 6 dari Universitas Pendidikan Ganesha dari program studi Pendidikan Ekonomi. Jadi, tema podcast pada kali ini yaitu media PowerPoint dalam proses pembelajaran. Jadi, di sini saya mau bertanya kepada Kak Mela terkait media PowerPoint. Yang pertama, saya mau bertanya, apa itu media PowerPoint? Oke, izin menjawab ya. Dari sepengetahuan aku di sini ya, untuk media PowerPoint itu adalah kita bahas dari PowerPoint dulu ya. PowerPoint itu adalah sebuah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaannya yaitu perusahaan Microsoft. Nah, di mana PowerPoint ini sudah dikelompokkan di dalam program Microsoft Office nih yang ada di komputer. Nah, PowerPoint sendiri itu dirancang khusus bagi kita untuk membantu kita dalam menyampaikan presentasi, baik yang diselenggarakan oleh misalkan perusahaan nih, pemerintah maupun kita nih sebagai mahasiswa, khususnya bidang pendidikan ya. Nah, PowerPoint ini dapat membantu kita dalam menyampaikan lebih lanjut ke audiens tentang materi yang kita sajikan kayak gitu. Itu sih yang aku tahu tentang PowerPoint. Jadi, yang kedua saya mau bertanya yaitu, apa sih manfaat media PowerPoint dalam proses pembelajaran? Oke, jadi seperti penjelasan tadi ya tentang apa itu PowerPoint. Nah, untuk manfaatnya dalam media pembelajaran yang pasti adalah membantu kita nih sebagai calon guru kan ya, itu menyampaikan materi yang kita bahas gitu. Jadi kita lebih mudah menyampaikan materinya kayak gitu. Jadi kita bisa buat slide-nya, terus kita bisa menyampaikan, kita tinggal tampilkan aja gitu di depan. Nah, itu bisa membantu kita menyampaikan materi yang kita bawakan itu dengan lebih mudah kayak gitu. Terus jadinya materi yang kita bawakan juga akan lebih menarik. Jadi siswa itu akan bisa lebih terpacu dalam mendengarkan gitu penjelasan yang kita sampaikan dengan adanya visual yang lebih bagus, lebih menarik dari adanya PowerPoint itu. Itu sih manfaat yang aku tahu ya. Jadi, pada pertanyaan ketiga, saya mau bertanya yaitu, apa sih kelebihan dan kekurangan dari PowerPoint dalam media pembelajaran? Oke, kalau kita bicara kelebihan sama kekurangan, pasti setiap hal tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah, kalau untuk kelebihan di PowerPoint itu eh, seperti penjelasan sebelum-sebelumnya, kita nih nyambung sih sebenarnya ya pembahasannya. Jadi kalau untuk kelebihan dari PowerPoint itu adalah membantu kita menyajikan materi yang kita bawakan itu dengan lebih menarik, karena adanya karena di PowerPoint itu kan kita bisa menambahkan misalkan kayak gambar atau animasi-animasi uh, yang sesuai gitu sama materi yang kita bawakan, dan itu akan membuat materinya jadi lebih menarik kayak gitu ya. Terus yang kedua itu guru atau pembawa materi itu, jadi tidak perlu banyak menerangkan hal-hal yang dibahas gitu, karena beberapa hal kan sudah kita tekankan ya di PowerPoint-nya. Jadi nanti audiensnya itu bisa secara langsung melihat, oh ini loh yang dibahas kayak gitu. Terus selanjutnya yang ketiga adalah pesan yang akan kita sampaikan, yang ingin kita sampaikan itu lebih mudah jadinya dipahami oleh audiens atau oleh para siswa, karena tampilannya juga menarik dan mereka akan membangkitkan keinginan mereka untuk mendengarkan secara lebih jelas kayak gitu. Terus yang keempat itu media PowerPoint itu mudah untuk dibawa kemana-mana, karena kan bisa kita simpan ya di laptop kayak gitu, misalkan di HP juga bisa. Nah, jadinya bisa mudah nih kita bawa ke mana-mana kayak gitu. Itu untuk kelebihannya. Terus untuk sisi kelemahannya ya pasti ada juga, dimana
Kalau untuk kelemahannya itu adalah untuk menggunakan PowerPoint itu kita perlu menyiapkan beberapa media. Contohnya nih laptop pastinya ya. Terus yang kedua, saat kita akan menampilkannya, kita perlu yang namanya kayak LCD atau proyektor yang bisa membantu kita untuk menayangkannya biar bisa dilihat oleh banyak orang kayak gitu. Selain itu, kita juga perlu waktu dalam menyiapkan PowerPoint yang kita buat agar PowerPoint itu bisa menarik saat kita tampilkan ke audiens. Nah, kayak gitu sih, itu kekurangannya yang aku tahu. Jadi untuk pertanyaan yang keempat, saya mau bertanya yaitu, apakah media PowerPoint itu penting bagi kita sebagai calon guru? Oke, kalau kita bahas penting atau enggaknya, kayaknya jawabanku adalah kita balik lagi ke individunya masing-masing. Nah, karena kan contohnya aja nih, kita lihat guru-guru kita mungkin di sekolah yang dulu atau mungkin dosen kita yang sekarang kayak gitu. Nggak semua sih menurutku menggunakan media PowerPoint itu dalam proses pembelajaran kayak gitu. Karena balik lagi ya ke dirinya kita masing-masing, nyamannya kita atau kita lebih sukanya dalam mengajar kayak gitu, misalkan menggunakan apa gitu. Nggak semua orang suka menggunakan PowerPoint, ada yang lebih suka menggunakan media yang lain, misalkan dia lebih suka misalkan praktek langsung kayak gitu. Nah, itu kan jarang ya memerlukan yang namanya media PowerPoint kayak gitu. Jadi kalau penting enggaknya, jawabanku adalah kita balik lagi ke individunya masing-masing. Kalau perlu ya pasti penting gitu sih menurutku. Jadi ini pertanyaan terakhir ya Kak. Saya mau bertanya, apakah ada tips agar kita pada saat membuat tugas melalui media PowerPoint itu biar bisa menarik? Oke, jadi kalau untuk tips ya dalam membuat media PowerPoint itu sebenarnya nggak ada tips khusus sih sebenarnya. Jadi lebih disesuaikan aja sih sama kreativitasnya kita ya, sukanya buatnya yang kayak gimana. Terus disesuaikan juga sama materi yang dibawakan. Nah, tapi ada beberapa teknik nih yang bisa aku sampaikan dalam membuat media PowerPoint gitu untuk presentasi atau untuk pembelajaran agar lebih menarik. Nah, yang pertama itu kita bisa memilih template yang akan kita gunakan. Template-nya ini biasanya sih udah disediakan di PowerPoint-nya langsung. Tapi kalau mau pilih template yang lebih menarik gitu, kayak misalkan, nah bisa cari template dulu di aplikasi yang lain kayak gitu. Itu bisa juga. Jadi sesuaikan dulu template-nya sama materi yang akan kita bawakan biar nyambung. Nah, itu akan membuat presentasinya kita lebih menarik gitu. Terus yang kedua, kita buat paduan warnanya atau color palette-nya ya. Jadi sesuaikan biar presentasinya kita itu lebih menarik kan ya. Jadi warnanya sesuai, kita juga pas lihatnya enak kayak gitu, biar nggak warnanya timpang kan susah jadi kita melihat gitu. Apalagi warna dari background sama tulisan. Nah, itu yang penting sih. Jadi biar tulisannya itu jelas pas dibaca kayak gitu. Terus selanjutnya itu adalah untuk ukuran tulisan. Nah, ukuran tulisan itu sebaiknya kita sesuaikan sama audiensnya ya, karena audiens kan kadang yang melihat itu dari jauh kayak gitu. Nah, kita sesuaikan nih, kira-kira kalau ukuran segini tuh bisa nggak sih dilihat dari jauh kayak gitu, biar nggak nanti yang di belakang misalkan kayak gitu ya duduknya malah nggak kelihatan kayak gitu. Nah, terus tips selanjutnya adalah jangan terlalu banyak menggunakan teks. Maksudnya teksnya itu jangan yang panjang-panjang banget. Nah, karena ini kan PowerPoint ya, PowerPoint yang kita tampilkan ada yang kita letakkan di PowerPoint itu adalah poin-poin penting dari pembahasannya kita kayak gitu. Kalau kita nulis semua itu namanya PowerText sih, bukan PowerPoint, dan itu jujur bagi aku membosankan banget. Jadi kita nggak akan fokus sama penjelasan yang dibawakan oleh pembicara gitu. Jadi kita malahan fokusnya ke teks yang ditampilkan kayak gitu, dan itu nggak efektif banget menurut aku. Terus selanjutnya, kalau kita buat pengertian misalkan gitu, usahakan dalam satu baris itu maksimal cuma 5 kata, atau dalam satu slide itu maksimal cuma 8
kalimat aja, itu biar nggak terlalu banyak, biar nggak nanti jadinya malahan power text bukan PowerPoint. Terus selanjutnya dalam membuat tulisan itu sebaiknya kalau ada yang bisa disingkat, bagusnya sih disingkat aja ya, biar dia lebih pendek gitu kelihatannya kayak gitu. Terus kita bisa juga menambahkan gambar kayak gitu, bisa menambahkan animasi yang sesuai dengan materi yang kita bawakan. Itu selain untuk mempercantik, itu bisa juga membantu para audiens tuh lebih memahami apa sih sebenarnya maksud dari yang kita sampaikan kayak gitu. Terus kita bisa juga menambahkan kayak grafik, diagram, dan lain-lain yang memang dibutuhkan oleh materi, yang dibutuhkan sama materi yang kita bahas kayak gitu. Itu aja sih dari aku tips dalam membuat presentasi PowerPoint itu agar lebih menarik. Sekian penjelasan dari Kak Mela. Kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Mela selaku narasumber pada podcast kita pada kali ini. Demikian podcast saya hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya ucapkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.